Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Sri Purwani, NPM 195400056 dari PGSD kelas 02 semester 5 Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan model dan metode pembelajaran yang saya gunakan dari RPP saya kelas 5 semester 1, tema 5 ekosistem pembelajaran pertama, dengan fokus pelajaran yaitu bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Nah, di sini dalam mapel IPA saya menggunakan metode diskusi, tanya jawab dan penugasan. Dan untuk modelnya saya menggunakan model problem based learning atau PLB. Untuk selanjutnya metode pembelajaran yang saya pakai yang pertama yaitu diskusi. Mansur mengemukakan dalam Armai Arif tahun 2002 145 bahwa diskusi merupakan percakapan ilmiah yang berisikan pertukaran pendapat, pemunculan ide, serta pengujian pendapat yang dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam kelompok untuk mencapai kebenaran. Nah, di sini untuk pembelajaran IPA, siswa kita minta untuk berdiskusi mengenai komponen-komponen ekosistem dan komponen-komponen jaring-jaring makanan. Nah, di sini jadi siswa nanti akan mengetahui tentang pengertian populasi, ekosistem, individu maupun kelompok. Yang kedua yaitu tanya jawab. Menurut Sujana 2009 ayat 78, metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic, sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Jadi nanti terjadi interaksi antara guru dan siswa saat melaksanakan pembelajaran tanya jawab dengan membahas LKPD. Untuk selanjutnya penugasan. Menurut Syaiful, segala metode penugasan atau restasi adalah cara penyajian bahan pelajaran di mana guru memberikan tugas tentunya agar siswa melakukan kegiatan belajar kemudian dipertanggungjawabkannya. Nah, di sini penugasan kita berikan melalui LKPD. Untuk model pembelajarannya di sini saya menggunakan model problem based learning. Menurut Sudarman, problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Nah, untuk penerapan model pembelajaran problem based learning ini, dalam RPP saya akan membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Nanti siswa diminta untuk menunjukkan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Untuk kelebihannya dari metode diskusi yang pertama, suasana di kelas lebih hidup sebab siswa mengarahkan perhatian atau pemikirannya kepada masalah yang sedang didiskusikan. Yang kedua, dapat menaikkan prestasi kepribadian individu seperti sikap toleransi, demokrasi, berpikir kritis, sistematis, sabar, dan sebagainya. Kemudian, yang ketiga, kesimpulan hasil diskusi mudah dipahami siswa, karena mereka mengikuti proses berpikir sebelum sampai kepada suatu kesimpulan. Yang keempat, siswa dilatih belajar untuk mematuhi peraturan dan tata tertib layaknya dalam suatu musyawarah. Yang kelima, membantu murid untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, tidak terjebak dalam pikiran individu yang kadang salah, penuh prasangka dan sempit. Untuk kelebihan dari metode tanya jawab yang pertama yaitu dapat menarik perhatian siswa walaupun kelas dalam keadaan kurang terkendali. Yang kedua, melatih dan merangsang daya nalar serta daya ingat siswa. Yang ketiga, melatih keterampilan menjelaskan serta keberanian mengemukakan pendapat secara lisan dengan tertib dan teratur. Dan untuk kelebihan model penugasan, yang pertama, memupuk rasa percaya diri sendiri. Yang kedua, memberi kebiasaan siswa untuk mencari, mengelola informasi, dan mengomunikasikan sendiri.
Yang ketiga, mendorong belajar sehingga tidak mudah bosan. Yang keempat, membina tanggung jawab dan disiplin siswa. Yang kelima, mengembangkan kreativitas siswa. Dan yang terakhir, mengembangkan pola berpikir dan keterampilan siswa. Dan untuk kelebihan model pembelajaran problem based learning yaitu yang pertama, siswa akan terbiasa menghadapi masalah dan tantangan untuk menyelesaikan masalah. Tidak hanya terkait dalam pembelajaran di kelas, tetapi juga menghadapi masalah yang ada di kehidupan sehari-hari atau real world. Karena model pembelajaran PBL ini memang digunakan untuk menganalisis masalah-masalah yang real dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, untuk memupuk solidaritas sosial dan terlebih berdiskusi dengan teman-teman. Yang ketiga, makin mengakrabkan guru dengan siswa. Yang terakhir, membiasakan siswa melakukan eksperimen. Langkah-langkahnya, dari langkah-langkah metode diskusi yaitu langkah persiapan. Di sini merumuskan tujuan, menentukan ide diskusi, menetapkan masalah, dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan tesis atau pelaksanaan diskusi. Yang kedua ada pelaksanaan diskusi. Di sini siswa memeriksa segala persiapan, kemudian memberikan pengarahan. Yang ketiga, melaksanakan diskusi, kemudian memberikan kesempatan sesama siswa untuk mengeluarkan idenya, kemudian mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dibahas. Nah, untuk yang ketiga itu penutup diskusi. Di sini siswa membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan hasil diskusi. Yang kedua yaitu mereview jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh peserta sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya. Kemudian untuk langkah-langkah metode tanya jawabnya di sini hanya ada langkah persiapan dan pelaksanaan. Untuk persiapannya yaitu menentukan topik, merumuskan tujuan pembelajaran khusus atau TPK, kemudian menyusun pertanyaan-pertanyaan secara tepat sesuai dengan TPK, kemudian mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan diajukan oleh siswa. Nah, untuk pelaksanaannya siswa menjelaskan kepada siswa lainnya tujuan pembelajarannya, kemudian mengomunikasikan penggunaan metodenya. Kemudian guru memberikan permasalahannya sebagai bahan apresiasi. Kemudian guru mengajukan pertanyaan ke seluruh kelas. Guru juga harus memberikan waktu yang cukup untuk memikirkan jawabannya. Kemudian untuk tanya jawabnya harus berlangsung dalam suasana tenang. Kemudian pertanyaan dapat ditunjukkan pada seorang siswa atau seluruh kelas. Kemudian guru mengusahakan agar setiap pertanyaan hanya berisi suatu masalah saja. Untuk yang terakhir, pertanyaan ada beberapa macam, yaitu pertanyaan pikiran, pertanyaan mengungkapkan kembali pengetahuannya dikuasai, dan pertanyaan yang meminta pendapat. Kemudian untuk langkah-langkah metode penugasannya yaitu ada langkah pemberian tugas, langkah pelaksanaan tugas, dan pertanggungjawaban tugas. Untuk yang pemberian tugas, tugas diberikan kepada siswa hendaknya mempertimbangkan tujuannya dicapai, kemudian siswa dapat membantu dan mengerjakan tugas tersebut. Kemudian untuk pelaksanaan tugasnya, di fase ini diberikan bimbingan atau pengawasan oleh guru. Kemudian agar anak mau melaksanakan diusahakan dikerjakan oleh anak sendiri dan mencatat semua hasil yang diperoleh dengan baik dan sistematis. Untuk pertanggungjawaban tugas, laporan siswa baik lisan ataupun tertulis dari apa yang telah dikerjakan akan disampaikan melalui penilaian pekerjaan siswa dengan tes maupun non-tes. Untuk yang terakhir yaitu langkah-langkah model PBL. Yang pertama, orientasi peserta didik dalam masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan melalui PPT singkat ini. Untuk kekurangannya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.